Wah, hari ini cuacanya cerah. Makin semangat untuk belajar. Baiklah, pada pelajaran kali ini saya ditemani oleh hewan kecil yang lucu. Ada si hijau belalang, ada kupu-kupu yang cantik, dan sebenarnya saya tidak mau mengajaknya. Ada kecoa yang jahil. Teman-teman, tahukah kamu kalau kupu-kupu masa lalunya pernah menjadi seekor ulat? Bahkan kupu-kupu sempat menjadi sang kepompong. Ya, walaupun pada akhirnya kupu-kupu berhasil melalui tahapan hidup yang sulit itu, dan sekarang menjadi kupu-kupu yang cantik, terbang ke sana kemari. Nah, bagaimana dengan belalang dan kecoa di waktu mudanya? Ada yang tahu tidak? Jika belum tahu, mari bersama kita belajar Daur Hidup Hewan untuk muatan pelajaran IPA di kelas 5. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Oke, kita mulai belajarnya ya. Daur hidup. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, daur hidup merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Ini adalah salah satu contohnya. Di sini ternyata kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, dia sebelumnya adalah seekor ulat. Dan ada lagi beberapa tahapan lainnya yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Kemudian, kelinci adalah salah satu contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Coba kita lihat dan perhatikan pada masing-masing tahapannya. Kelinci kecil sampai kelinci dewasa secara tumbuh kembangnya sama, tidak mengalami perubahan bentuk. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan pada tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, kemudian katak. Kedua hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Apa maksud dari mengalami metamorfosis sempurna? Pada tahap selanjutnya kita akan jelaskan. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya berada di permukaan daun. Setelah beberapa hari, telur-telur ini akan menetas dan berubah menjadi seekor larva atau yang kita kenal dengan ulat. Kemudian, setelah ulat-ulat ini beberapa hari akan berubah menjadi kepompong atau pupa, dan selanjutnya akan menjadi kupu-kupu muda atau kupu-kupu kecil yang keluar dari kepompong, dan pada tahap akhir terbentuklah seekor kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Selain kupu-kupu, hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Nah, katak ini mari kita lihat bersama-sama.
Katak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Pertama, kita di sini nampak ada telur dari katak ini. Nah, telur-telur ini kemudian nanti setelah menetas akan berubah menjadi seekor berudu yang memiliki ekor ya. Kemudian berudu ini biasanya hidup di air. Pada beberapa hari kemudian, berudu-berudu ini akan berubah menjadi katak muda. Setelah dia cukup dewasa, maka dia berubah menjadi katak dewasa. Nah, di sini nampak ada perubahan tumbuh kembang yang berbeda dari mulai telur sampai katak dewasa. Nah, itulah yang dikatakan dengan metamorfosis sempurna pada hewan tertentu. Selanjutnya, mari kita bahas metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya, si hijau belalang dan kecoa. Nah, mari kita lihat daur hidup kecoa. Kecoa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur kecoa ini sering kita lihat pada pojok-pojok ruangan atau di daerah-daerah lembab di bagian rumah. Nah, biasanya telur-telur ini akan berbentuk seperti ini ya. Nah, telur ini ketika menetas nanti akan berubah menjadi nimpa atau kecoa kecil. Di sini nimpa 1, kemudian akan berubah menjadi nimpa 2 atau kecoa yang lebih besar dari ukuran nimpa 1. Kemudian akan berubah kembali, akan tumbuh kembang menjadi kecoa dewasa dan kecoa yang benar-benar dewasa. Mari kita simak, lihat baik-baik. Perubahan bentuk pada kecoa ini tidak terjadi secara signifikan, baik dari nimpa 1 sampai ke kecoa dewasa. Bentuknya sama, cuman secara ukuran akan nampak terjadi perubahan atau membesar ya. Kemudian selanjutnya ada daur hidup belalang. Belalang juga tidak mengalami metamorfosis sempurna karena tahap tumbuh kembangnya tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Nah, sama seperti kecoa, belalang juga berasal atau melakukan berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Kemudian telur ini nanti akan menetas dan menjadi seekor belalang kecil. Kemudian belalang yang tumbuh menjadi belalang yang lebih besar dan menjadi dewasa. Nah, seperti itulah perbedaan antara daur hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Setelah kita mempelajari berbagai macam hewan yang mengalami metamorfosis tadi, kita akan menyimpulkan pada pembelajaran ini. Mari bersama-sama kita simpulkan. Pertama, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dinamakan daur hidup. Dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya, kecoa dan belalang. Baik, teman-teman, bagaimana belajar kita hari ini? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah mengerti?
Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.